Oke, Ibu lanjut untuk part 2 ya. Part 2 mulai dari soal nomor 6, ini berkaitan dengan logaritma. Diketahui matriks ini adalah matriks singular. Sekali lagi matriks singular itu matriks yang tidak mempunyai inverse. Atau dengan kata lain determinannya 0. Nah, berarti kalian cari dulu nih determinan dari matriks ini. Berarti 2 kali 1 yaitu 2 dikurangi dengan Z log B dikali A log seper Z. Oke, berarti ini Ibu tuliskan A log seper Z dikalikan dengan Z log B. Ini hasilnya sama dengan apa? Sama dengan 0, karena ini kan tadi determinannya ya. Oke, kita mulai. Angka 2 ini bisa kalian pindahkan ke ruas kanan. Berarti kita peroleh hasilnya adalah, oke, ini Ibu kopas aja ya. Nah, ini sama dengan negatif 2. Gitu kan ya? Oke. Nah, kemudian ini kan min dengan min. Berarti kita peroleh jadi plus 2. Gitu ya. Oke, berarti ini kita peroleh hasilnya sama dengan 2. Oke. Nah, kemudian 1 per Z bisa kita ubah bentuknya menjadi Z pangkat min 1 dikalikan dengan Z log B sama dengan 2. Oke. Kalian ingat sifat logaritma, kalau ada A log B pangkat C, maka akan menjadi pangkatnya turun ke depan, C dikali A log B. Sifat ini kita gunakan di sini. Berarti siapa yang pindah ke depan? Yaitu min 1. Min 1-nya sebagai C, gitu kan ya? Berarti kita punya min 1 kali A log Z atau min A log Z dikali Z log B sama dengan 2. Oke. Kemudian min 1-nya Ibu pindahkan ke ruas kanan. Berarti 2 bagi min 1. Hasilnya adalah minus 2. Ini kita copy. Kita peroleh di ruas kanan. Hasilnya adalah minus 2. Oke. Setelah ini bagaimana? Perhatikan di sini ada Z dan Z. Ingat, ada sifat logaritma kalau ada A log B dikali B log C, ketika basisnya sama dengan numerus, maka ini bisa kita coret ya. Nih, berarti hasilnya adalah A log C. Sehingga di sini Z-nya coret, maka kita peroleh A log B sama dengan negatif 2. Oke. Yang diminta soal apa? Yang diminta soal adalah A log B pangkat 3A. Oke, ini tinggal kalian jabarkan saja. Ini akan menjadi apa yang ini, Nak? Kalau ada sifat logaritma A log A kali B, maka menjadi A log A tambah A log B. Gitu ya. Berarti yang ini akan menjadi A log B pangkat 3 tambah A log A ditambah, nah yang ini bisa Ibu tukar posisinya ya, karena pada logaritma berlaku sifat komutatif. Jadi nggak masalah kalau Ibu tuliskan B log Z terlebih dahulu. B log Z pangkat 2 kali Z log A gitu. Nah, ini hasilnya bagaimana? Sesuai dengan sifat tadi, ada pangkat, di numerusnya kita pindahkan ke depan ya pangkatnya, menjadi 3 kali A log B tambah A log A sesuai dengan sifat logaritma hasilnya adalah 1 ditambah, nah ini kita gunakan sifat yang tadi, angka 2-nya Ibu pindahkan ke depan, diperoleh 2 kali B log Z dikali Z log A. Sesuai sifat tadi, ini Z-nya udah sama, bisa kita coret ya. Maka akan kita peroleh 3 kali A log B tadi nilainya berapa, Nak? A log B nilainya negatif 2. Maka ini Ibu tuliskan min 2 tambah 1 tambah 2 kali. Yang ini akan menjadi B log A. Gitu kan ya? Oke. B log A berapa? Ingat sifat logaritma kalau ada A log B sama dengan C, maka ketika kita tukar posisi basis dan numerusnya, B log A sama dengan 1 per C. Sehingga ini akan menjadi
B log A sama dengan min 1/2. Ya udah deh, kita peroleh ini min setengah. Dapat ya hasilnya, 2 kali min setengah hasilnya berapa? Min 1. Min 1 tambah 1, 0. Maka 3 kali min 2, hasil akhirnya adalah negatif 6 yang B. Bisa ya? Soal nomor 7. Yang diminta nilainya siapa? Nilainya P. Nah, sekali lagi kalau diminta nilai variabel P, perhatikan aja posisinya P. Ini penjumlahan matriks ya, Nak. Yang ini perkalian matriks. Lihat posisinya P ada di mana. Posisinya P ada di A12, baris pertama, kolom kedua. Perhatikan di sini mana yang posisinya A12. Ya, di angka 1. Kemudian di sini kita kalikan juga yang A12. A12 artinya apa? Baris pertama, kolom kedua. Ya udah tinggal kita hitung. Ini kan 2 dikali ini ya, artinya 2 ini dikalikan ke setiap elemennya. Maka 2 kali 1 hasilnya adalah 2, pakai merah aja, 2 ditambah 2P, hasilnya adalah perkalian matriks yang berada di baris pertama kolom kedua. Maka 2 kali 1 ditambah min 1 kali 4. Ya udah hasilnya yaitu min 2. Dapat deh 2P-nya sama dengan min 4, P-nya minus 2. Oke, soal berikutnya. Diketahui persamaan matriks ini. Nah, Ibu tuliskan D inverse kali B inverse dikurangi D inverse kali C inverse sama dengan A. Maka kalian tinggal sisipkan aja matriks D. Kenapa matriks D? Supaya ini menjadi identitas. Lihat di sini punya sama-sama mempunyai D inverse. Ini Ibu geser dikit ya ke kanan. Maka setiap ruas Ibu tambahkan matriks D. Ini D, ini juga D. Nah, di A ini juga harus ada D. Perhatikan posisinya ya. Karena kita menyisipkan D itu di awal, maka semuanya terletak di awal. Nah, kita peroleh hasilnya, ini akan menjadi identitas. Berarti identitas kali B inverse kurangi identitas kali C inverse sama dengan D kali A. I dikalikan B inverse, identitas dikali matriks apapun, hasilnya matriks itu sendiri. Ya udah dia dapat jawabannya yang D. Oke, kemudian soal nomor 9. Soal nomor 9. Ini diketahui matriks A. Jika A inverse itu adalah inverse dari A, di mana determinan A inverse itu sama dengan determinan A. Berarti kita tuliskan determinan A sama dengan determinannya A inverse. Maka determinan A sama dengan 1 per. Oke, gini ya. Karena determinan A inverse itu sendiri adalah 1 per determinan A. Kita cari determinan A-nya, berarti 7 kali 5 kurangi 6 kali K per 2. Kita peroleh hasilnya 35 dikurangi 3K sama dengan 1 per 35 kurangi 3K. Ini dikali ya. Ini kan artinya per 1 ya, Nak. Berarti kita peroleh 35 min 3K kuadrat sama dengan 1. Oke. Nah, berarti yang ini kita hilangkan kuadratnya, berarti diapain? Ini akan menjadi plus minus 1. Berarti ini 35 min 3K. Ya udah deh, akan kita peroleh nilai K-nya. Oke, nilai K-nya berapa? 35 min 3K sama dengan 1. Min 3K sama dengan min 34, K-nya adalah 34 per 3. Atau yang kedua 35 min 3K sama dengan min 1, berarti min 3K-nya dapat min 36, K-nya adalah 12, gitu ya. Kenapa ini plus minus 1? Karena 1 kuadrat itu 1, min 1 kuadrat juga hasilnya adalah 1. Paham ya, Nak ya?
Yang diminta itu apa? Yang diminta itu determinannya positif. Mana yang menyebabkan determinannya positif? Nah, kita masukin nilai K-nya. K-nya tadi berapa? 34/3 sama 12. Berarti 7 kali 5, 35 min 3 kali 34/3. Ini coret ya. Maka dari sini dapat positif 1. Oke. Yang kedua, berarti 35 min 3 kali 12. 35 min 36. Ini hasilnya adalah min 1. Sehingga yang menyebabkan determinan positif itu adalah yang ini. Yang ini tidak memenuhi. Gitu ya, Nak. Nomor 10 dan 11 Ibu lanjutkan di part 3 ya.